Saya sekarang ada tamu, wes luar biasa. Halo Mbak Sita, apa kabar? Halo juga, Mas. Kayaknya mic-nya deketin deh, biar Halo suara. juga, Cak. Waduh, deketin lagi, jangan jauh-jauh dong. Dienakin. Gimana Pas nih caranya? kita diputer bisa, Oke, ditarik. iya, Nah, ditarik-tarik gitu. jangan. Oke Mbak Gimana? Sita, Mbak Sita ini kebetulan kan kita baru kenal nih ya Mbak ya. Boleh, Ya ya. anggap aja baru kenal deh. Oke, ya. Dan tadi udah langsung aku tes nih, langsung jadi seorang host podcast sih. Gimana rasanya? Lumayan grogi. Lumayan grogi. Lumayan grogi karena mungkin karena awal ya. Mungkin karena Mm-hmm. kalau kita lagi misalnya kita lagi main yang lainnya artinya yang lainnya apa nih? Itu lainnya itu berarti artinya ada sesuatu yang wow. Enggak. Yang artinya misalnya kalau acting atau apa kan agak beda ya dengan kita podcast begini nih. Lebih nyaman kita kalau ngobrol biasa ya daripada. Loh iya Oh, dong. Sebenarnya podcast tuh konsepnya kan ngobrol, Mbak. Iya, sebenarnya ngobrol. itu. Cuman kan mungkin karena belum terbiasa baru ya. Terbiasa, terus baru awal jadinya grogi. Grogi, ada headset, ada mic, ada kamera, ada ini, ada. Masalahnya begini, Mas. Masalahnya begini. Kalau kita ngobrolnya seperti ini kan enak. Enak ya? Ya, enak. Tapi karena kemarin tadi itu ketika podcast yang tadi itu kan saya harus bertanya. Jadi mungkin obrolan yang kita obrolkan kan beda. Oh gitu ya, lebih ringan ini ya, kalau ini kan santai. Ya, ini mungkin lebih ringan. Mesti ada yang banyak mau ditanya-tanyakan ini ke saya ini. Oh iya jelas dong, jenengan itu menurut saya adalah sosok yang sangat misterius. Wah, keren. Karena gini, first time I see, yang aku lihat adalah ini orang aktif banget di organisasi, sedangkan di satu organisasi itu semua cowok. Wow. Iya. Yang pertama aku pikirin, suaminya nggak marah ya Mbak? Gitu aku aku bertanya-tanya nih, Iya. suaminya nggak marah ya kayak gini ya? Saya sebagai laki-laki itu pastinya ada rasa protektif lah, posesif dikit lah. Walaupun kita memberi kebebasan sama perempuan, Iya, tapi ada rasa posesif lah, gitu khawatir kenapa-napa sama istrinya kan gitu. Kalau saya sebagai laki-laki nih, Iya. nah, ini Mbak Sita gimana nih? Nggak marah nih suaminya Mbak? Dor. Ini saya jadi kalau ditanya seperti itu saya jadi agak bingung juga ya. Oh gitu. Agak bingung juga karena jujur saja untuk saat ini kenapa saya memang aktif di banyak kegiatan itu kan karena saya berpikir bahwa lakukan sesuatu itu yang bermanfaat kan begitu. Oh, oke. Aku setuju. Saat ini posisi saya kan memang single parent ya. Oh. Single parent dengan ya sudah cukup lama lah saya berpisah. Artinya sudah cukup lama saya sendiri. Jadi saya pikir kenapa saya tidak melakukan suatu kegiatan yang positif. Oke. Karena memang saya jujur. Kenapa saya banyak berkegiatan itu justru banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Justru ketika seorang perempuan itu sudah sendiri cukup lama dan sudah mungkin ya, saya tidak mengatakan saya tersakiti, tidak. Saya tidak ingin mengatakan tersakiti dan tidak ingin menyalahkan mantan suami saya. Wah, enak nih mantan suaminya nih. Yang lihat nih kalau mantan suaminya yang lihat, kamu tenang saja, dia tidak tersakiti kok. Because life is going on, always go on gitu ya. Karena saya percaya Allah itu akan memberikan yang terbaik buat saya. Oke. Dan saya berpikir bahwa ketika saya berpisah dengan suami saya itu artinya memang suami saya belum jodoh saya. Itu aja. Jadi akan ringan. Tapi ketika seseorang itu menganggap bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang sangat ini akan terbawa terus sampai selamanya. Akan terbawa terus, sakit itu akan terbawa terus. Akhirnya akan mempengaruhi segala kegiatan kita. Gitu, Mas. Terus untuk saya berorganisasi banyak laki-lakinya itu bukan saya terus mentang-mentang sendiri, mentang-mentang perempuan terus berkegiatan, tidak. Karena saya berpikir saya itu tipikal orang yang ketika melakukan kegiatan yang kita lakukan adalah bekerja. Jangan omong. Jadi sebenarnya jujur aja deh.
jujur aja. Berarti termasuk salah satunya adalah kegiatan ini pelarian Mbak Sita ya? Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Oh tak pikir pelarian. Bukan. Karena begini, kenapa pelarian? Untuk apa kita melakukan Capek, itu? Sekarang lari begini terus. ya, ketika kita Hmm? berpisah, artinya berpisah. Terus habis itu kita sama sekali tidak melakukan kegiatan. Terus Oke. kita hanya duduk diem. Meratapi nasib. Pastinya iya. Nah, akhirnya kan itu kan jadi meratapi nasib. Terus Ah. akhirnya tidak bermanfaat untuk diri kita. Nah itu dia bagus Sementara itu. kita punya anak-anak. Mm-mm. Nah, saya hanya ingin anak-anak itu melihat saya bahwa ada yang bisa dibanggakan terhadap ibunya. Itu. Kalau boleh tanya Mbak Sita ini, itu keren banget loh barusan itu. Kalau jadi walaupun saya single parent gitu ya, jadi contoh. Tapi saya bingung ini, anaknya ada berapa nih Mbak ini? Anak saya 3. What? Serius nih 3? Serius 3. Ih nggak kelihatan deh. Iya, Bohong, benar. bohong. Benar, anak saya 3. Ah, Terus yang gede udah besar. yang gede udah umur berapa sekarang? Umur 23 tahun. Wow, sudah gede guys. Oh my god. Gak nyangka ya. Kok kelihatannya masih muda aja sih? Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Oke. Itu rahasianya guys. Selalu tersenyum Selalu adalah tersenyum. obat awet muda. Awet muda. Selalu tersenyum, selalu berpikir positif, Iya. selalu berbagi hati dengan orang lain. Eits, Artinya sebentar. berbagi hati Berbagi artinya hati. begini. Berbagi hati gimana tuh? Berbagi hati itu kita punya rasa empati terhadap orang lain. Oh, Begitu. kepedulian ya. Kepedulian dengan orang lain. Punya rasa sayang. Jadi ketika kita punya rasa itu otomatis kita akan selalu positif thinking dengan Selalu orang positif lain. ya. Iya. Tuh, nah itu yang membuat kita awet muda. Kan selalu bahagia. Ya, ini salah satu contoh yang keren loh guys. Jadi single parent tuh nggak harus mengurung diri, terus takut sama mana-mana. Apalagi kalau udah deket sama siapa atau lagi aktif apa terus jadi fitnah gini itu nggak usah takut. Yang penting kita positif ya Mbak ya. Iya. Gitu. Tapi by the way nih ya ada pertanyaan lagi nih. Anak-anak ikut siapa nih Mbak? Anak-anak ikut saya. Oh, wow. And you're a single parent Ya, and a lady ya, dan anak-anak ikut semua sama Mbak. iya betul. Saya begini, ini cerita ya bahwa perpisahan bukan berarti membuat kita menjadi broken home. Yes, Itu that's untuk right. anak-anak. That's right. Itu. Dan saya sudah 2 kali berpisah. Wow. 2 kali berpisah dan hubungan saya dengan mantan suami saya cukup baik. Masih baik ya hubungannya ya? Cukup baik. Oke. Dan hubungan saya dengan istri suami saya juga baik. Jadi Oke. artinya kita menjadikan suatu perpisahan itu tidak menjadikan suatu hal yang sangat menakutkan, tapi menjadikan sesuatu yang membahagiakan karena kita bertambah keluarga dan punya keluarga besar. Itu. Jadi artinya walaupun sudah bukan jadi suaminya dan sudah menikah lagi Iya. suaminya, Iya. Mbak Sita memilih tidak dan suami yang satunya lagi juga sudah menikah lagi. Iya, betul. Dan akhirnya Mbak Sita punya semacam kayak mantan suami anggap aja saudara Iya, dan dia punya betul. istri anggap aja juga saudara. Iya, betul. Jadi semua saudara dong jadi. Saudara, betul. Nggak bingung gimana gitu. Enggak. Serius ini? Karena saya berpikir Gimana? kalau kita mengutamakan Mhm. ego saya sebagai seorang perempuan yang mungkin menurut orang lain tersakiti karena perpisahan. Oke. Kalau saya menuruti ego saya, bagaimana dengan anak-anak saya? Berarti anak-anak saya tidak bahagia. Yang saya harapkan adalah kebahagiaan anak-anak. Bahwa walau tidak ada namanya mantan anak. Ya. Kalau anak nggak ada, suaminya, nggak ada, nggak nggak ada. tidak ada mantan anak. Makanya justru itu kita buat anak-anak itu tetap nyaman Oke. punya keluarga. Walaupun perpisahan tetap nyaman dengan bapaknya, tetap nyaman dengan ibunya. Jadi anak-anak kadang juga ikut bapaknya, entah Iya, diajak main betul. atau kemana gitu Iya, diajak ya. Betul. Wow. Kadang kita barengan kok. Kadang-kadang kita bareng. Seriously? Serius. Sama keluarganya bapaknya yang baru Serius, dengan anak-anak bareng. dengan Mbak Sita. Bareng kadang-kadang. Wah. Ini langka loh, serius. Yang ada itu orang kalau udah pisah ya. Yang ada itu dia jadi kayak musuh gitu. Iya, betul. Makanya Anakku jangan kamu bawa. iya, betul. Makanya anak-anak sekarang nyaman. Makanya anak saya yang perempuan itu sampai dia berani di banyak ngomong di depan banyak orang bahwa anak broken home itu
punya hak untuk punya cita-cita. Nah itu dia ngomong seperti itu. Sebelumnya saya tidak tahu kalau dia akan ngomong seperti itu di depan orang banyak. Nah itulah membuat saya menjadikan bahwa anak-anak bahagia dengan semua ini gitu, apa yang saya lakukan. Sakit itu harus apa ya? Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu harus disyukuri. Oke. Tapi tadi menyinggung sedikit ada kata-kata sakit ya Mbak ya. Iya. Ada jealous-jealousnya nggak sih? Jealous sama kan mantan suami nih kan udah Iya, punya istri sama lagi. istri yang Ada jealousnya Oh nggak udah sih? nggak ada. Seriusan? Serius sudah nggak ada. Kalau aku mah masih jealous. Kalau aku nggak ada jealousnya. Oh gitu ya. Oke. Mungkin waktu awal perpisahan karena memang perpisahan yang pertama, yang kedua itu ya anggap aja lah itu suatu yang berbeda ya. Artinya ya itu membuat saya justru semakin kuat dan bagaimana saya menata diri saya. Ya karena saya berpikir bahwa kamu bukan jodoh saya, ya sudah. Artinya untuk apa saya jealous? Saya mau nanya ini dari sudut pandang Mbak Sita terhadap anaknya nih. Ya. Kan ini anaknya udah ada yang gede nih 23, terus ada yang mungkin sudah menginjak usia remaja ini ya, remaja, terus ada yang masih kecil juga berarti. Ada yang meninggal. Oh berarti yang nomor 2 yang meninggal. Oke, berarti yang ketiga umur 16 tahun masih sekarang. Kalau yang meninggal itu kalau dia masih ada ya umur 19 tahun. Oh, laki perempuan? Laki. Kalau yang meninggal laki. Oke, maaf saya saya nggak ngerti ya Mbak ya. Sorry, saya pikir masih tiga-tiganya masih semua itu kan adalah memang sudah. Ya, sudah kehendak Allah lah ya. Iya. Ini yang terakhir ini berarti udah menginjak juga remaja loh ini. Udah 16 tahun loh. Habis ini ladies or is she a girl or a boy? Ladies. Oh. Girl. She's a beautiful girl. Ya. Oke. Nggak takut nih. Takut apa? Cewek loh banyak godain cowok. Secara gitu kita kan cowok. Nah, itulah yang bagusnya di anak saya yang perempuan itu. Saya memang mengajarkan ketika anak perempuan saya itu ada cowok yang deketin dia, dia akan berikan nomor HP saya. Ke cowok yang deketin saya. Deketin anak saya bukan saya. Aduh, mamanya. Kalau bahasa Jawanya gini. Jadi kalau beribe. Iya. Beribe mak nih. Beribe mak dulu. Iku HP gue. HP itu dulu baru. Jadi harus lolos seleksi nih juga. Oke. Iya, anak saya gitu. Saya tak calling anakku, lek kan beripe anake Mbak Yusita lho. Gitu. Iya. Anakku masalahnya lanang Mbak sing barep. Oh gitu, umur berapa? Sekarang kebetulan kelas 2 SMA sih. Oh kelas 2 SMA, seumuran lah. Seumuran lah tapi cuman anak saya kan jauh di kampung kan sama kakeknya. Sama gitu. Ini anak saya juga memang saya ditaruh di kota lah ya, artinya tidak di sini biar dia lebih steril ya. Lebih steril. Kehidupan di daerah itu lebih steril. Betul. Itu lebih aman lah. Dan adat istiadat di sana lebih terjaga daripada di kota. Kalau di kota ini sudah intervensinya udah luar biasa ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, begitu. Caranya saya mendidik anak seperti itu. Jadi anak itu biar terbuka. Kenapa? Ketika ada seorang laki-laki pingin kenal dengan anak saya yang perempuan, itu kan dia bisa komunikasi dengan saya. Kadang lucu. Ini siapa? Kok ada nomor baru lagi? Saya bilang gitu. Baru dia bilang, tante, oh ini mesti Kansa ini anak saya yang perempuan ini mesti kasih namanya ini. Habis itu baru mereka kenalan salam. Mereka berani-berani. Serius? Anak laki-lakinya itu berani-berani ngobrol sama saya. Ngobrol, dia bilang seneng sama anak saya, bilang ini berani-berani. Nah, anak sekarang ya berani-berani ya. Karena tujuannya bagus, karena menurut saya itu bagus ketika dia berani berkomunikasi otomatis dengan anak-anak ini terbuka dengan saya, dengan orang tua, otomatis anak-anak ini tidak akan melakukan selintutan lah, artinya ngumpet-ngumpet ketika setidaknya pengawasan itu masih masih aman. Jadi nanti saya bisa ngasih tahu ini anak sama ngasih tahu anak saya yang perempuan dengan cara lewat anak laki-laki ini, misalnya yang dekat sama anak saya misalnya. Sebenarnya maaf ya nih ya. Ini agak-agak sedikit something sensitif lah.
Ih, gawat ini. Aduh. Dia ini Mbak Sita takut dia. Takutnya ditanyain yang gimana-gimana gitu kali ya. Enggak. Ya sensitif untuk ya masih ada inilah Mbak. Jadi kita nggak terlalu sensitif pun yang ditanyain juga hati-hati lah. Gitu kan. Masa mau ditanyain yang aneh-aneh. Jadi apakah Mbak Sita juga mengajarkan masalah sex education? Tadi kan kita bicara masalah dia udah mulai mengenal cowok dan cowok yang mau mengenal dia harus menghubungi ibunya kan gitu ya. Otomatis kan Mbak Sita sedikit banyak ada komunikasi mengenai sex education gitu. Ya, pastinya saya kasih tahu anak ini karena supaya sudah tahu arah-arahnya mau kemana. Yes. Gitu loh, arah-arahnya. Artinya ketika usia sekian ini dia harus seperti apa cara ibaratnya cara berbuat. Tapi alhamdulillah anak saya yang perempuan ini belum berkeinginan artinya berpacaran yang gimana iya gimana apalagi mungkin saat ini masih banyak cowok yang deketin lah artinya deketin cuman dia belum ini. Padahal cowok sekarang tuh agresif loh. Agresif tapi anak saya belum mau karena apa saya tahu itu karena dia selalu ngomong ke saya. Yeah. Ini loh mah ada cowok seperti ini loh mah ada cowok seperti ini foto dikirim ke saya. Nah gitu loh. Okay. Menurut jadi mama bagaimana seperti itu? Oh fotonya dikirim juga. Iya. Dan anaknya harus telepon sih. Anaknya suruh telepon. Kenapa nggak bikin perusahaan aja? Perusahaan audisi. Audisi. Calon jodoh anak saya. Enggak calon jodoh anak. Siapa yang mau mendaftarkan anaknya mau dijodohkan di audisi kan gitu ya? saya. Jadi gitu mak comblang ini ceritanya bikin perusahaan mak comblang. Boleh. Gimana kita coba? Gimana kita coba ya? Kan belum ada itu. Iya. Oke. Jadi Mbak Sita ini pengalamannya jadi cukup dalam rumah tangga ya cukup macam-macam nih ya. Sebenarnya banyak kisahnya. hal yang ingin saya setiap mungkin nanti ya mungkin di sesi berikutnya. Iya di sesi lain mungkin bisa. Sesi berikutnya itu ada hal yang memang saya tuh punya banyak anak asuh yang saya didik juga. Wow. Ya. Berarti selain anak saya, kandung itu yang dua itu ada anak asuh juga. Anak asuh yang saya didik juga. How much? Ada berapa? Lumayan lah artinya anak-anak mereka anak-anak yang kuliah di Jogja dulu kuliah di Jogja terus habis itu sampai dia lulus sampai dia selesai sampai sekarang dia jadi apa nah itu saya sudah itu sampai seperti itu jadi komunikasi sama saya dalam banyak hal karena begini anak-anak kuliah di Jogja ini kan suka begini suka mereka itu tidak ada tempat untuk berbicara tidak ada tempat apa untuk itu maksudnya mengadu. curhat Iya, juga curhat. terus konsultasi juga mungkin konsultasi juga. Nah, pengganti orang tua di sini ya gitu ya orang tua di sini nah sementara kalau dia masalah ibaratnya masalah dengan berpacaran atau sebagainya dia kan nggak mungkin berani curhat sama orang tuanya ya kebanyakan gitu termasuk saya gitu kan nah makanya akhirnya jadilah saya tempat curhatnya mereka sampai pada akhirnya mereka saya didik sampai dia kuliah ada yang sudah sampai sekarang itu dia bekerja, anak angkat saya sudah kerja. Cantik, sudah punya suami belum? Sudah cantik, bekerja, gajinya itu sekarang dia bekerja di rumah dengan gaji di perusahaan asing, dengan gaji sekitar 20 juta di Bali, tinggal di Bali, perempuan sendiri. Cantik. Cantik. Wah, aduh ini boleh minta nomor WA-nya. Mas Tora kayaknya juga ikut ketawa ini Mas Tora ini kayaknya juga Mas Tora sudah menikah belum Mas Tora? Oh belum menikah ini Mbak Sita boleh kita nanti ngobrol private ya di belakang. Kadang-kadang ada yang sudah layar sudah menikah ya mereka suka panggil saya mak. Oke. Tapi perjuangannya cukup jadi gini. Di dalam bahasa Jawa, emak itu suatu penghargaan loh sebenarnya, bukan suatu istilahnya emak itu bahasa kampungan, enggak. Sebenarnya emak itu bahasa yang begitu menghormati karena saking dekatnya sama orang itu gitu loh. Jadi sampai dia manggil emak itu berarti saking nganggep wis emak dhewe kan gitu. Ya kuwi emakku kan gitu loh. Iya. Ada yang sampai ibunya titip ke saya gitu. Oh sampai gitu ya, sampai orang tuanya sendiri malah ngabarin gitu ya minta. Oke. Nah itu hal yang membuat saya luar biasa. Tapi banyak cerita ya, banyak cerita dari pengalaman. Itulah
saya awali dengan pengalaman saya. Pengalaman saya dari saya Kuliah mungkin. kuliah sampai sampai sekarang jadi mandiri begini. Nah, mungkin itu nanti di sesi berikutnya. Oke. Supaya ini adalah pengalaman itu menjadikan pembelajaran buat saya untuk apa ya? Pembelajaran buat saya sendiri, mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya temanya ini tentang broken home dan bagaimana cara mengatasi anak di kondisi rumah tangga yang broken home itu ya. Betul. Sehingga anak tidak merasakan broken home. Iya, Karena, benar. karena kebanyakan masyarakat kita belum Kebanyakan aware. anak-anak itu ya itulah makanya kenapa kebanyakan anak-anak yang broken home itu suka kadang mereka melampiaskan kemarahannya, melampiaskan emosinya itu di luar rumah. Nah, akhirnya di luar rumah dia akan berperilaku yang tidak bagus, yang berlaku yang tidak baik, narkoba lah, seks bebas dan sebagainya. Artinya ya yang terjadi di Jogja ini sekarang. Arek Surabaya ngaranine iki anu Mbak, cah meteng-meteng. Cah meteng-meteng. Iya kono kuwi pokoke. Ya itu yang broken home yang tidak ini. Makanya kenapa saya itu sangat dekat. Saya sangat dekat dan sangat intens dengan masalah anak. Oke. Saya tidak suka dengan ada kekerasan. Berarti ini anaknya Kekerasan terhadap anak. Anaknya Mbak Sita ini yang udah beranjak dewasa kan 23 tahun ya? Iya. Ini berarti juga masih manja sama emaknya ini. Ya, anak saya kebetulan anak saya ini kan anak-anak indigo ya. What? Anak-anak indigo. Wis. Tiga-tiganya. Serem ini. Jadi mereka ini tidak gampang. Jadi memang mendidik anak-anak yang saya sudah berpisah, punya anak indigo, terus punya ada maksudnya begini, punya anak indigo dan saya harus mendidik anak-anak ini dengan cara saya. Ini tidak yang pekerjaannya artinya tidak apa ya. Ini adalah hal yang luar biasa buat saya karena apa? Mendidik anak indigo itu tidak mudah. Contoh anak saya yang pertama, SMP dia tidak mau sekolah formal. What? Sebentar, kenapa dia enggak maksudnya berarti dia menyadari dirinya indigo sejak kecil itu ya? Dia tidak tahu dengan indigonya dia tahu kalau dia indigo, dia tahu dia bisa seperti itu. Cuman dia tidak paham keindigoannya dia dari kecil. Karena saya harus membeli buku, sampai saya harus mencari di Google itu masalah bagaimana cara mendidik anak-anak indigo. Nah itu sampai saya belajar itu. Nah akhirnya saya menemukan formulanya. Artinya ketika kita mempunyai anak-anak yang seperti itu, yang punya kelebihan, jangan pernah kita ini dia pasti akan menganggap orang tuanya adalah di bawah dia justru. Begitu. Di bawah dia lebih pintar. Dia seorang raja, dia seorang. Iya, karena dia mengetahui sekitarnya dan lain-lainnya. Kita tidak boleh marah dengan anak-anak ini. Kita tidak boleh marah. Sebenarnya bukan marah, apa nggak takut ya? Kenapa? Nggak takut. Awalnya dulu saya penakut. Terus gitu kadang-kadang ada yang datang. Anak saya jadi seperti itu semua, mamanya jadi nggak takut. Dua-duanya kayak gitu? Tiga-tiganya. Berarti enak nih Mbak Sita ini sebenarnya. Nduk, aku mau ke sana. Di situ aman nggak? Tetap bagaimanapun ya pasti ada di sekitar kita itu pasti gitu ya? Ada. Iya, cuman terus kalau ada yang nembak dia tahu, mah itu ada yang nembak tuh ngapain tuh di situ gitu, apa nggak langsung merinding gitu? Ya enggak lah ya. Pasti ini. Tapi kalau anak saya yang pertama ini memang dia tidak akan pernah ngomong dengan orang lain dengan seperti itunya dia akan melindungi banyak orang. Jadi sifatnya melindungi anak-anak seperti itu, melindungi teman-temannya. Kadang dia tidak pernah ngomong, nah seperti itu. Nah, anak saya yang pertama itu selalu juga terbuka sama saya. Yang masih kecil itu ya, masih 16 tahun itu. Oh, yang pertama. Yang pertama. Itu terbuka dengan saya. Apapun. Jadi teman-temannya kadang suka kesal juga. Giri, aku pengen punya mama seperti mamahmu, katanya bilang gitu. Enak katanya diajak ngobrol, diajak ini. Jadi ketika teman-temannya ibaratnya manasin mamahnya supaya mamahnya marah sama anak saya yang pertama, itu nggak pernah bisa. Karena saya emang dipanasinnya kayak apa itu? Misalnya contoh begini. Dibeliin kompor tante, terus enggak. Itu loh Giri, itu loh tante. Giri ini pergi di tempat
Diskotik ini gitu. diskotik gini. Mamaku sudah tahu, katanya bilang begitu. Mamaku sudah tahu, jadi akhirnya teman-temannya kesel. Mas, Nah, aku punya- besok minta nomor WA ya. Ayo kita liquid ya. Enggak guyon-guyon Mbak Sita. Mamaku sudah tahu gitu. Kan mamanya tahu, tenang aja. Jadi dia nggak pernah ini. Ibaratnya apapun kamu boleh, tapi saya ngobrol sama dia. Kamu mau mencoba sesuatu, it's okay, saya bilang. Oke. Tapi tujuan kamu apa? Seperti itu. Saya selalu tanya. Kamu misalnya contoh begini, kamu merokok. Saya bilang itu, kamu merokok. Saya udah tahu kamu udah besar, umur 23 tahun, itu bukan anak yang kecil. Tapi apa ini? Saya gitu kan. Tapi memang apa sempat tujuan merokok kamu? itu, sempat nyoba-nyoba. Memang dia ngerokok. Oh, ngerokok Saya juga. biarkan. Oke. Saya biarkan Enggak saya- takut tuh anaknya kenapa-napa gitu. Kenapa? Dia sudah dewasa dia. Oh gitu ya. Saya nggak akan pernah ini apa karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Iya, yang Anak yang penting indigo- tahu tanggung jawabnya ya Iya, gitu. Tanggung jawabnya. Anak indigo kan tahu apa yang dia lakukan. Oke. I see. Itu aja. Jadi yang penting orang tua itu wajib mengarahkan atau bertanya artinya bertanya apa langkahmu selanjutnya. Kamu mau kuliah atau mau bekerja atau mau bisnis, itu selalu. Atau mau nikah? Kalau nikah dia belum. Oh gitu belum. Nikah belum. Yakin? Dia belum apa ya? Belum menemukan yang maksimal gitu ya. Belum ini anak-anak itu belum tertarik Dengan dunia pernikahan, dengan dunia hubungan seperti itu, serius ya. dengan hubungan pacaran atau itu belum. Tapi sempat pacaran nggak nih? Siapa anak yang pertama? Kalau yang kedua? Kedua belum. Serius masa? Belum, anak yang kedua. Udah umur Karena segitu kalau loh. usia segitu kan anak namanya aja cinta-cinta monyet. Oh berarti cinta monyet pernah, tapi kalau pacaran serius belum? Pacaran gitu. enggak. Oh jadi dia pacaran monyet gitu ya? Jangan sampai salah kalau kita ntar kalau pacaran sama monyet. Kalau orang tanya gitu malah serem dong. Ya. Oh ini santai kok ya Mbak Sita ya, nggak serius loh, jangan sakit hati loh masa mana nanti pernah sih anaknya saya- denger nanti. Mana pernah Aku sih masa saya- pacaran sama monyet mah Saya gitu. itu sakit hati. Nah. Justru buat apa kayak hal-hal seperti itu buat sakit hati, bikin sakit. Oh gitu ya, diobatin aja pakai betadin selesai. Alah malah justru malah nggak usah sakit hati, ngapain cari-cari Oh jadi obat? ya nggak boleh sakit. Ya oke. Ini keren banget Mbak Sita, waktunya terima kasih. Ya kita sambil santai rehat ini kan nunggu pembicara yang selanjutnya. Mbak Sita mau lanjut nge-host lagi nggak nanti kira-kira? Kenapa? Mau lanjut nge-host lagi nggak kira-kiranya? Kayaknya untuk yang nanti off dulu deh ya. Ini kenapa nggak pede? Kok gitu sih? Bukan tidak pede, capek juga. Capek ya jadi host itu. Masya Allah. Oh iya. Sebenarnya bukan capek ya, tapi kan harus konsentrasi ya. Harus Jadi konsentrasi, betul. dibicarain harus nyambung terus. Kalau mungkin yang ditanya itu enak kayak seperti ini kan saya enak agak Gitu. santai Gitu ya? nggak berat. Tapi sekarang gini, yang kita bicarakan kan yang saat ini kan kita bicara santai. Bicara materinya nggak berat, Tapi mengenai kalau- hal pribadi nggak iya, harus mikir. nggak mikir berat. Tapi kalau yang seperti itu kan, aduh saya harus mikir ini. Iya, iya. Kalau saya salah ngomong sedikit sudah. Iya, kaitannya dengan politik lah, Politik, sosial dengan dan sosial, lain-lain. dengan apa itu kan agak riskan ya. Artinya lebih baik Berhati-hati kan kita ya. memang harus berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Tapi aku rasa tadi Mbak Sita cukup bagus kok. Untuk pertama kali loh, gila. Ya awalnya sih agak kaku-kaku dikit. Merdeka Mbak. Merdeka. Terima kasih. Begitu dari saya, Cak Sono. Mbak Sita, terima kasih waktunya untuk hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di obrolan santai. Keren kita. Apa dilebak ke YouTube iku?